Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang cukup memprihatinkan, di mana kejadian itu melibatkan dua orang pria yang memperebutkan satu orang janda yang beranak satu. Dan mereka masing-masing bekerja sebagai pengabdi masyarakat di pemerintahan di Kabupaten Riau. Salah seorang pria itu bahkan berstatus sebagai seorang anggota polisi. Namun dia malah harus bernasib buruk karena ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Dia mengalami luka yang cukup parah pada bagian perutnya, hingga terdapat sobekan yang cukup dalam di bagian organ dalamnya akibat tebasan sebilah tajam. Menurut keterangan yang saya dapatkan, sebelum si pelaku itu akhirnya dibinasakan oleh oknum di kantor kepolisian, saat itu dia sempat mengaku bahwa dirinya merasa cemburu karena pacarnya dibawa menginap oleh korban di hotel. Dan atas segala kecemburuan itulah dia kemudian menghampirinya untuk melakukan sebuah eksekusi. Lalu bagaimana cerita selengkapnya dari peristiwa tersebut? Dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terlebih kisah ini berkaitan dengan perilaku dari oknum aparatur negara yang doyan main-main dengan wanita. Dan mereka bertindak di luar akal pikiran karena terjebak pada cinta segitiga dari seorang wanita yang berstatus janda. Si wanita yang menjadi biang kerok tersebut bernama Eka Boruniraja atau biasa dipanggil Brenda. Dia berusia sekitar 22 tahun dan berasal dari Pulau Sumatera Utara atau lebih tepatnya keturunan dari suku Batak. Dalam keterangan yang disampaikan oleh teman terdekatnya, di sana dia mengatakan bahwa status dari Brenda itu ternyata sudah menjadi seorang janda. Dia memiliki satu orang anak dan suaminya memilih pergi karena terperdaya dengan wanita yang lain. Di momen tersebut, Brenda kemudian dipaksa harus menjadi orang tua tunggal. Dia kemudian sempat bekerja di beberapa tempat demi menyanggupi kebutuhan hidupnya bersama dengan si anak. Perjalanan pasca bercerai itu juga sangatlah tidak mudah. Pendidikannya juga sebatas lulus dari sekolah menengah pertama dan dia tidak punya keahlian apapun. Hingga akhirnya di sana Brenda kemudian memutuskan untuk pergi merantau ke Kepulauan Riau. Dia ditawari pekerjaan menjadi seorang pemandu lagu di tempat karaoke di pusat kota tebing tinggi. Di sana Brenda kemudian menetap sendirian di salah satu indekos yang berada tidak jauh dengan tempatnya bekerja. Sementara itu anaknya dititipkan kepada kedua orang tuanya di kampung halaman. Dan dia berusaha akan mengirimkan uang di setiap bulannya. Dari sinilah Brenda kemudian memulai kehidupan yang baru. Di tempat itu dia awalnya hanya berpikir untuk mencari penghasilan, dan Brenda memiliki keteguhan untuk tetap kuat meskipun harus menjadi orang tua tunggal. Akan tetapi karena Brenda sering berpenampilan menarik serta wajahnya juga memang sangat cantik. Hal itu kemudian membuat banyak pria yang terpikat dan mereka mencoba untuk berkenalan dengannya. Ketika itu Brenda juga membuka diri dan membiarkan para pria itu untuk masuk ke dalam hidupnya. Salah satu pria yang terus-menerus menggodanya itu bernama Apri Adi Pratama yang berusia sekitar 24 tahun. Dia berstatus sebagai seorang pegawai di pemerintahan daerah di Kabupaten Riau. Apri Adi Pratama awalnya bersama dengan teman-temannya berkunjung ke tempat hiburan malam dan kebetulan saat itu Brenda lah yang melayani serta menemani mereka di sana. Hingga akhirnya perkenalan itu kemudian tidak terhindarkan dan Apri mengaku bahwa dirinya masih bujangan. Perbincangan dari keduanya juga cukup terasa sangat hangat hingga sebelum Apri pulang, dia kemudian meminta nomor ponsel dari Brenda. Menurut keterangan yang saya dapatkan, dari sinilah Apri Pratama kemudian berusaha untuk mendekati wanita itu secara terus-menerus. Dia mengirimkan pesan dengan sebuah kata-kata romantis. Dan tidak jarang dirinya juga sering menelponnya lewat panggilan suara. Pendekatan yang dilakukan oleh Apri kemudian membuat Brenda cukup terkesima. Brenda juga nampaknya merasa nyaman karena obrolan ataupun komunikasi dengan pria itu berjalan sangat nyambung. Dan mereka sering membahas perihal kehidupan ataupun yang lainnya.
Hingga pada akhirnya pertemuan kedua mereka terjadi di sebuah kedai kopi dan mereka selanjutnya memutuskan untuk menjalin pendekatan yang lebih terarah pada 3 minggu berikutnya. Di momen tersebut Brenda sebenarnya tidak terlalu mencari tahu mengenai latar belakang dari Apri Pratama secara keseluruhan. Dia hanya mengetahui bahwa pria itu bekerja di tempat yang mapan dan statusnya sebentar lagi akan dijadikan sebagai seorang pegawai negeri sipil. Disinilah Brenda kemungkinan besar melihat masa depan yang cerah dari pria yang baru dikenalnya itu, dan bersamanya adalah pilihan yang pasti untuk menjadikan hidupnya lebih baik. Hal senada juga kemungkinan besar yang dirasakan oleh Apri Pratama. Kecantikan serta kemolekan dari wanita itu tentu membuat siapa saja pasti akan terpesona. Dan Apri kemudian memantapkan hatinya untuk menaruh seluruh perasaannya kepada Brenda. Dia tentu hanya melihat parasnya yang rupawan tanpa menggali terlebih dahulu sikap serta wataknya. Hingga beberapa minggu berikutnya hubungan di antara keduanya kemudian terjalin semakin erat dan Apri Pratama kemudian mengutarakan perasaan cintanya dan mengajaknya untuk berpacaran. Di saat itu Brenda juga memberitahukan bahwa statusnya adalah seorang janda yang sudah punya 1 orang anak. Dan Apri Pratama tidak mempersalahkan hal itu, dia bahkan berjanji untuk menjadikan pasangannya yang sah di kemudian hari. Akan tetapi berjalannya waktu Apri Pratama ternyata mulai terganggu dengan pekerjaan yang dilakoni oleh Brenda. Kondisi wanitanya itu harus bertemu banyak pria dan beberapa kali dia mengakrabkan diri dengan mereka. Di sini Apri Pratama kemudian sering berpikiran negatif dan dia akhirnya menunjukkan sikap yang overprotektif. Pada beberapa momen Apri Pratama juga sering menuduhnya sudah bermain di belakangnya. Apri beranggapan bahwa potensi Brenda untuk berpaling terhitung sangat tinggi sekali. Polemik ini kemudian membuat hubungan di antara keduanya semakin memanas. Jalinan asmara yang awalnya mesra malah berubah pada pertengkarannya yang sering sekali terjadi. Dan itu semua didasari karena rasa cemburu buta serta tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Pada posisi ini Brenda sempat mengaku bahwa dirinya merasa sangat terganggu. Sikap yang kekanak-kanakan itu membuatnya merasa ingin menyudahi hubungan yang kelewat toksik tersebut. Dan Brenda kemudian memutuskan untuk mencari pria lain. Singkat cerita, 1 orang pria kemudian sudah berhasil dirinya dapatkan. Sebagai seorang yang berpenampilan menarik, maka tidak terlalu sulit untuknya mencari seorang pengganti. Dan pria itu juga diketahui adalah pelanggan tetapnya di tempat karaoke tersebut. Si pria baru itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang anggota kepolisian. Dia mengaku belum punya istri serta masih bujangan. Pada momen itu Brenda tentu langsung tertarik karena si pria adalah seorang yang berseragam. Dia melihat kesempatan hidupnya lebih cerah ketimbang memilih bertahan dengan Apri Pratama. Akan tetapi ketika Brenda hendak memutuskan hubungan dengan Apri, di sana dia sedikit bimbang karena pria itu selalu memberikan jatah bulanan untuknya. Dan melepaskannya begitu saja, maka dirinya akan kehilangan uang yang akan diberikannya. Disinilah Brenda akhirnya memutuskan untuk menjalin kisah asmara dengan 2 pria sekaligus dalam satu waktu. Di sana dia memanfaatkan keadaan karena mereka berdua sudah terperdaya dengan kecantikan yang dimilikinya. Akan tetapi satu hal yang tidak dia sadari pada situasi tersebut, di mana pada akhirnya memacari 2 pria sekaligus malah membawa petaka yang sangat memilukan. Dan salah satu pria itu tidak terima hingga memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan. Kejadian ini terjadi ketika Brenda diajak oleh si oknum petugas itu untuk menginap di sebuah hotel di pusat kota. Dan saat itu Apri Pratama ternyata tengah membuntutinya dari belakang. Sontak hal tersebut kemudian membuat Apri merasa sangat kepanasan. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa sang pacar telah melakukan pengkhianatan. Dari sinilah Apri Pratama terpancing emosi. Dia sangat tidak menyangka bahwa semua kebaikannya selama ini hanya dimanfaatkan oleh Brenda. Dan atas kemarahan yang tidak terkendali itu kemudian membuatnya merancang sebuah rencana untuk melakukan pembalasan. Di momen tersebut Apri Pratama kemudian menunggu mereka berdua di depan hotel dengan sebilah tajam yang disembunyikan di belakang baju.
Dia ternyata sudah bersiap dengan segala resiko yang akan terjadi. Kemungkinan di sana sudah tidak ada lagi logika yang benar di dalam kepalanya. Kecemburuan Bura membuatnya berpikiran tidak rasional untuk segera melakukan sebuah tindakan. Dan menurut keterangan yang disampaikan oleh beberapa warga yang berada di sekitar sana, tepat pada pukul 1 malam ada sepasang pria dan wanita sedang berjalan keluar dari lobi hotel. Dan tiba-tiba saja ada satu orang pemuda yang menghampirinya hingga mereka kemudian terlibat pertengkaran. Di sana kondisinya memang sudah sangat tidak terkontrol dan pertikaian itu menjadi tidak bisa terhindarkan, hingga akhirnya satu orang pria kemudian langsung tersungkur jatuh dengan beberapa tebasan yang terus-menerus dihantamkan. Para warga mengaku bahwa mereka tidak mengetahui persis mengenai polemik yang sedang terjadi. Namun mereka menduga bahwa ada persoalan asmara sebab ketika datang si pemuda memang memasang wajah yang sangat marah. Dia bahkan secara membabi Bura melampiaskan segala emosinya tanpa peduli dengan siapapun. Dan setelah puas si pemuda itu kemudian langsung melarikan diri. Para warga yang melihat satu pria yang sudah terkapar itu kemudian langsung memberikan pertolongan, hingga sekitar beberapa menit berikutnya mobil pun membawanya pergi ke rumah sakit terdekat. Singkat cerita, si pria itu ternyata tidak dapat tertolong dan dia harus menghembuskan napasnya di samping Brenda yang menangis sejadi-jadinya. Di sini para warga itu juga baru mengetahui bahwa si korban adalah anggota kepolisian dan menurut informasi dia ternyata kedapatan tengah menginap bersama pacarnya di hotel yang dijadikan tempat perkara tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, tepat 1 hari berikutnya Apri Pratama kemudian berhasil diringkus di tempat persembunyiannya. Akan tetapi si pemuda sempat melakukan sebuah perlawanan yang sangat sengit, hingga pihak kepolisian kemudian menindaknya dengan tegas dan menghadiahinya timah panas. Kondisi tersebut kemudian membuat Apri Pratama akhirnya tidak lagi bisa berbuat banyak dan para anggota kemudian membawanya ke kantor kepolisian untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Akan tetapi sayangnya pada proses itu diduga ada penyimpangan yang terjadi, di mana selang sekitar beberapa jam berikutnya Apri Pratama dinyatakan sudah tidak lagi bernapas. Para penyidik mengaku bahwa si pelaku kehilangan banyak sekali noda merah, dan dia harus binasa karena ulahnya sendiri yang telah melakukan perlawanan terhadap mereka. Akan tetapi di momen tersebut pihak keluarga nampaknya tidak percaya dengan ucapan dari pihak kepolisian, sebab setelah melihat tubuh putranya mereka menduga bahwa ada faktor kesengajaan yang akhirnya membuat dia binasa. Pihak keluarga mencurigai bahwa ada beberapa oknum yang sudah melakukan perbuatan yang kelewat batas dan mereka menuduh bahwa para penyelidik adalah teman korban yang memang sengaja hendak membalaskan dendam. Pada awalnya keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian tetap sama. Mereka menolak setiap tuduhan itu dan mengaku sudah profesional dalam melakukan tugasnya. Satu anggota bahkan bersikukuh bahwa apa yang terjadi adalah hasil dari ulah pelaku itu sendiri. Sayangnya jawaban itu tidak sepenuhnya dipercaya oleh pihak keluarga. Hal itu bahkan memantik kemarahan para warga yang menyaksikan ketidakadilan dari anggota kepolisian. Apa yang dilakukan oleh Apri Pratama memang adalah sebuah kesalahan yang besar, namun menghukumnya secara berlebihan bahkan membuatnya sampai binasa adalah sesuatu sangat tidak masuk akal. Dan akhirnya para warga bersama dengan pihak keluarga kemudian langsung berdemo di depan kantor kepolisian. Mereka menuntut para oknum yang melakukan tindakan kepada Apri Pratama harus dihukum. Mereka sudah bersikap sewenang-wenangnya dan proses yang terjadi sudah di luar aturan yang berlaku. Akan tetapi sayangnya demo itu kemudian berakhir sangat dramatis. Dan para warga serta pihak kepolisian kemudian saling berhadapan satu sama lain. Hingga kericuhan tidak bisa terkendali dan kali ini para oknum itu kembali bersikap dengan arogan. Di mana satu orang warga terkena timah panas yang seperti disasar menuju ke punggungnya, dia terjatuh tersungkur tidak berdaya dan setelah di rumah sakit dia tidak dapat tertolong. Satu orang kembali menjadi korban dan ini adalah sebuah peristiwa yang cukup mencekam hingga harusnya membuat malu institusi terkait.
Menurut keterangan yang saya dapatkan, setelah itu keadaan kemudian berlangsung kondusif karena dua belah pihak akhirnya dipertemukan. Dan demi meredam kemarahan warga, pihak kepolisian kemudian berjanji akan menuntaskan semua ini secepatnya. Sayangnya, sampai sekarang tidak ada yang diselesaikan. Dan tidak ada satu oknum pun yang ditetapkan bersalah atas proses persekusi kepada APRI pertama. Terlebih tambahan satu korban dari warga juga tidak mendapat keadilan sama sekali. Sebuah ironi dari kisah percintaan malah membawa petaka untuk banyak orang. Cinta segitiga serta pengkhianatan memang menjadi momok menakutkan untuk sebuah hubungan. Tidak ada yang akan bisa menerimanya, namun apa yang dilakukan oleh APRI Pratama juga tidak bisa dibenarkan. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.